Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat ya. Kak Putri nggak tahu nih, ini momennya lagi pada rapotan, abis ini liburan atau gimana? Tapi teman-teman kelas 10 biasanya semangat banget karena kalau hari-hari kayak gini nih, waktunya untuk tetap belajar dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selamat bergabung kembali dalam program Sinau Nangoma hari ini dan kita akan belajar bahasa Indonesia. Bersama Kak Putri sudah hadir tamu istimewa, tentunya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan beliau adalah pengajar kelas 10 di MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Ada Pak Haris Syarifuddin Pradana, sarjana pendidikan. Hampir bilang spesialis bahasa Indonesia, Pak. Siap, siap. Pak Haris, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Kita hari ini diantara semua pelajaran bahasa Indonesia, Pak, enaknya serunya belajar apa? Paling seru dan paling sesuai yaitu kita akan belajar puisi. Ya. Mendalami sebuah puisi. Mendalami sebuah puisi, benar. Wah, ini favorit saya. Pak Haris tahu nggak, wajah-wajah saya ini dulu pernah ikutan lomba baca puisi, Pak. Walaupun belum pernah menang. Belum menang. Okay. Jadi hari ini pengen belajar bareng Pak Haris, bareng teman-teman Sinau Nangoma juga, supaya kita mendalami sebuah puisi. Mungkin nggak cuma jago membaca puisi bikinan orang lain ya, Pak, para pujangga atau penyair, tapi juga jago bikin puisi sendiri. Betul, ya. Jadi kita nanti akan belajar mendalami sebuah puisi yang biasanya kita itu belajar hanya setengah-setengah, ya, yang hasilnya nanti seperempat. Kita dalami hari ini. Siap? Hari ini berarti belajarnya 3 kali lipat supaya hasilnya 2 kali lipat, Pak. Oke, siap. Ya. Baik. Jadi nanti boleh disiapkan alat tulisnya. Oke. Nanti kalau ada perlu pertanyaan bisa kan ditanyakan di sini. Boleh via WhatsApp ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Haris. Jadi kalau mau tanya, Pak, saya punya puisi nih, ada masukan nggak? Boleh ya? Boleh. Nanti nomor WhatsApp-nya akan Kak Putri munculkan di layar televisi, nomor WhatsApp Sinau Nangoma. Jadi teman-teman bisa kirim nanti hasil karyanya untuk ditelaah dan dinilai, termasuk juga diapresiasi oleh Pak Haris, guru bahasa Indonesia kita hari ini. Pak Haris, kita mulai dari apa dulu nih kalau untuk belajar puisi? Awalnya apa yang harus dipahami dan dipelajari? Oke, jadi pada pertemuan hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi dari puisi tersebut. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis puisi. Yang ketiga ada struktur teks. Dan yang terakhir yaitu ada kaidah kebahasaan dari puisi tersebut. Kita mulai materi pertama. Boleh materi ya teman-teman mulai menyimak, alat tulisnya boleh disiapkan. Siapa tahu setelah ini langsung ada tugas bikin puisi dari gurunya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita hari ini belajar tentang puisi. Temanya adalah mendalami sebuah puisi. Puisi sendiri memiliki banyak arti. Kemudian saya rangkum ya. Saya rangkum menjadi makna yang cukup singkat. Puisi adalah ungkapan hati. Ya. Ungkapan hati. Puisi adalah ungkapan hati atau pemikiran dari penulis atau penyair tentang permasalahan yang ada di kehidupan dengan rangkaian kata-kata yang padat dan penuh makna. Sebentar, Pak. Saya menggarisbawahi. Ini kan ungkapan hati seorang penyair atau sang penulis puisi. Terkait masalah kehidupan. Ya. Atau boleh sesuatu yang menyenangkan batin, tidak harus dalam bentuk masalah. Bisa. Bisa ya. Jadi ada 2 poin. Yang pertama saya beri warna merah. Itu adalah ungkapan hati. Maksudnya apa? Puisi itu bisa kita buat berdasarkan apa yang kita rasakan. Sedih, senang, bahagia, gembira. Itu bisa kita aplikasikan di dalam puisi. Atau bahkan hasil pemikiran yang memang benar-benar tidak ada. Jadi itu murni imajinasi. Jadi seperti itu definisinya. Wah, kita langsung mulai nih ya. Jadi dari hal yang paling sederhana, misalnya nih, hari ini sedang menyaksikan tayangan Sinau Nangoma dan terinspirasi untuk membuat puisi dari tayangan hari ini, sangat mungkin terjadi ya, Pak? Siap. Ya. Tentang hubungan kekerabatan antara kakak dengan adik, anak dengan orang tua, bisa ya, Pak? Bisa, semuanya bisa menjadi puisi. Ya. Termasuk hal-hal yang mungkin masih dalam imajinasi kita belum terjadi, misalnya tentang cita-cita kita di kemudian hari. Boleh. Bisa juga. Iya, misal sudah menikah? Saya alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Cita-citanya itu bisa dituangkan di dalam sebuah puisi, angan-angan doa, ya. Itu bisa dituangkan di dalam puisi. Wah, ini keren banget nih. Setelah kita pahami definisi puisi, selanjutnya? Nah, selanjutnya ketika kita sudah paham tentang definisi, kita masuk ke dalam ciri-cirinya.
ciri khas dari puisi. Karena apa? Sastra dibagi menjadi 3. Banyak. Yang paling tua adalah Puisi. puisi. Selain puisi ada? Selain puisi ada prosa. Prosa. Kalau prosa itu apa? Tentang sesuatu yang diceritakan, ya, narasi. Yang ketiga ada drama. Jadi sesuatu yang diperagakan. Nah, sekarang kita fokus ke puisi. Ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah di dalam puisi itu kata-katanya lebih padat. Ya. Di dalam puisi kata-katanya lebih padat dan penuh makna, seperti definisi yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua yaitu memiliki rima atau sajak yang teratur. Jadi kalau selama ini kita membuat puisi pasti akan membuat sajak-sajak yang teratur. Betul. Ya, entah itu menjoroknya di alinea kedua, ketiga dan keempat itu boleh. Dan saya lanjutkan. Berikutnya yaitu menggunakan sajak atau syair dari pola dan juga syair dari pantun dan juga syair. Ya, saya ulangi lagi, menggunakan sajak dari syair dan juga syair pola dari pantun. Ya. Kemudian yang keempat yaitu bersifat simetris. Ya, simetris artinya rapi. Bentuknya saya itu rapi. puisinya dalam bentuk persegi. Ya, Segi jadi, 4. Karena simetris ya. Ya, jadi makna dari simetris adalah rapi. Yang terakhir yaitu memiliki makna konotatif atau konotasi, tidak sebenarnya. Seperti itu. Menarik karena di sini salah satu cirinya kan puisi bisa jadi menggunakan sajak syair atau pola pantun. Ya. Khususnya pada puisi-puisi lama yang memang rimanya sangat lekat ya Pak ya. Betul. Selalu ada persamaan bunyi di akhir kalimat. Betul. Lalu kalau ada pertanyaan, apa itu artinya semua pantun adalah puisi? Semua pantun adalah puisi. Terus? Namun puisi belum tentu dalam bentuk pantun. Bagaimana Pak? Nah, oke, jawabannya adalah pantun adalah bagian dari puisi. Ya. Kemudian akan saya jelaskan puisi yang seperti apa. Jadi puisi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah puisi lama dan yang kedua adalah puisi baru. Dan ada yang menarik, muncul yang namanya puisi kontemporer. Wah. Seperti itu. Berarti sekarang ada 3 dong Pak. Ada 3. Lama, baru, kontemporer. Seperti itu. Wah, ini sangat menarik sekali Pak Haris. Teman-teman juga sangat bersemangat sekali, pengen tahu lebih banyak, lebih dalam lagi tentang puisi. Tapi, nah, nggak boleh kurang minum air mineral, atau misalnya ada yang perlu ke toilet dulu, boleh, karena kami minta waktu buat jeda dan segera kembali untuk teman-teman Sinauna Ngoma sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Siang ini kita lanjut mempelajari dan mendalami tentang puisi. Tadi definisi dan ciri-ciri puisi sudah teman-teman simak ya, berdasar informasi yang disampaikan oleh Pak Haris. Nah, sekarang kita lanjut nih. Setelah kita kuasai definisi dan ciri-ciri puisi seperti apa, bahkan terbagi dalam 3 jenis saat ini, ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Selanjutnya Pak. Oke, jadi selanjutnya akan saya jelaskan tentang perbedaan antara puisi lama dan juga puisi baru. Oke, kita pelajari bersama ya. Teman-teman tentu sudah tahu perbedaan yang jelas ya antara puisi, prosa, dan drama. Nah, sekarang kita pelajari puisi sendiri terbagi dalam 2 jenis. Puisi, di sini akan saya jelaskan yang puisi lama dulu. Tadi sudah saya jelaskan, sajak yang digunakan adalah pola dari syair dan juga pantun. Di sini ada 2 larik ya. Ini disebut sebagai sajak atau bait. Ya, saya ulangi lagi. Dalam satu bait ini terdiri atas 2 larik ya. Kalau ada 2 larik berarti masuk ke dalam puisi lama apa? Masuk ke dalam karmina. Saya ulangi lagi. Kalau terdiri atas 2 larik disebut sebagai karmina. Disebut sebagai pantun kilat ya. Sajaknya hanya A dan B saja. Larik yang pertama disebut sebagai sampiran. Yang kedua disebut isi. Nanti polanya akan sama seperti itu terus ya. Jadi tolong diikuti. Saya ulangi lagi. Ada 2 larik dalam satu bait. Larik yang pertama disebut sebagai sampiran. Larik yang kedua disebut sebagai isi. Saya tambah. Setelah 2, saya tambah 2 lagi menjadi 4. Kemudian saya tambah lagi sajaknya A dan B. Berarti masuk ke dalam
pantun. Oh. Kalau 2 Carmina, kalau 4 pantun. Saya ulangi lagi, saya kurangi. Ya, kita bolak-balik terus. Saya tambah saja dulu, ya. Tadi AB, kemudian AB, sekarang saya ubah AA. Berarti berubah lagi menjadi sebuah syair. Oh. Ya. Lariknya berjumlah 4, ya, sama-sama 4. Kalau semua sajaknya AA, itu disebut sebagai syair. Syair. Itu artinya semuanya dalam bentuk sampiran, tidak ada isi atau tidak ada penggunaan sampiran dan isi dalam jadi syair. A itu disebut sebagai isi. Oke, isi. Tanpa ada sampiran, semuanya adalah semua isi. adalah isi. Oke, seperti itu. Lanjut, ya. Lanjut. Selanjutnya bisa dilihat di slide saja karena lebih jelas tulisannya. Oke, kita munculkan di slide. Nah, sambil teman-teman pelajari ya, yang kami munculkan di layar, ini dia perbedaan antara puisi lama dan puisi baru. Slide. Slide berikutnya. Nah, di situ saya lihat, tolong dilihat yang saloka, ya. Di situ ada berapa larik? Ada 8. Saya tambahi. Betul, 8. Ya, 5, 6, 7, 8. Saloka disebut sebagai pantun berantai. Pantun berantai. Ya, kata kuncinya adalah 1, 3 sama dengan 2, 4. Ya. Oh. Jadi poinnya nanti di sini sama dengan di sini. Oke. Ya. Oh, mohon maaf. 1, 3. 2, mohon maaf. Ini kebalik, ya. 2, 4, ya. 1, 3. Oke, Ya. 2, 4, 1, Jadi 3. isi dari 2, 4 ini sama dengan 1, 3-nya ini. Saya ulangi lagi. 2, 4 sama dengan 1, 3. Oke. Ya. Kita coba lagi ya. Coba dilihat Supaya di situ. teman-teman memahami. Jadi ketika ada satu karya di mana di situ terdiri dari 8 larik. Ya. Coba dibaca polanya. Coba dibaca. Ya. Larik kedua. Jadi larik kedua saya baca kayu jati bertimbal jalan. Sama dengan di larik pertama, ya, bait kedua. Kayu jati bertimbal jalan. Ya. Ya. Kemudian di larik keempat, bait pertama, itu sama dengan larik ketiga di bait kedua. Nah, itu disebut sebagai saloka atau pantun berantai. Karena ternyata ada penggunaan yang berulang ya. Iya, seperti itu. Polanya akan sama seperti itu terus. Oke. Wah, ini jadi kayak tantangan nih kalau buat teman-teman kalau diminta bikin saloka. Iya. Satu teman pertama bikin untuk bait pertama, lalu teman yang lain harus bisa menjawab atau membuat karya untuk bait keduanya, Pak. Karena pantun berantai ya. Oke. Saya tambahi satu lagi ya, biar tambah mendalam. Bertambah. Sesuai dengan temanya, mendalami. Mendalami. Oke. Jadi ada apa saja tadi? Carmina, pantun, syair, saloka. Yang terakhir, yang kelima adalah talibun. Talibun itu jumlahnya harus genap. Oke. Jumlahnya harus genap. Mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari 4 sampai 10. 4 sampai 10. Ya. Jadi boleh 4, 6, 8, 10 larik. Boleh. Oke. Ya. Jadi polanya nanti seperti ini, ya. A, B, C, D. Ini adalah sampiran. Isinya juga sama, A, B, C, D. Seperti itu. Sampiran nomor 1 nanti isinya akan nomor 5. Oke. Oke, dan seterusnya. Ketika 4 seperti ini, kalau 6 berarti ya E, F sama. Ini tinggal ditambahi 2. E, F. Oke. Seperti itu. Ini ada E, F. Oke, boleh mohon diulangi, Pak. Ya. Jadi misalnya kita buat ini, boleh kita hapus dulu yang sebelah kiri nih angka-angkanya nanti supaya teman-teman tahu. Untuk talibun karena lebih banyak lariknya. Ya. Saya ulangi lagi, jumlahnya akan genap, minimal 4, maksimal 10. Ya. Larik 1, 2, 3, 4, 5. 6 karena genap ya. Boleh kita pakai 6 saja. Boleh. Atau dikurangi dulu biar mudah. Kita bikin 4 dulu ya, belajar yang mudah dulu. 1, 2, 3, 4. Ya. Sajaknya A, B, C, D. Oh, dan oke. D. Artinya isinya tidak ada yang sama ya rimanya tidak ya? ada. Ya, oke. Ya. Kemudian sama seperti ini. Kita lanjutkan ini A, B, C, oh, D. Baik. Baik. Perbedaannya apa sih dari semua itu? Puisi atau puisi lama ini perbedaannya ada yang menonjolkan rima,
ada yang menonjolkan irama. Oke. Apa yang membuat rima dan irama berbeda? Yang membuat rima dan irama, saya ambil contoh syair. Yang ditonjolkan kira-kira apa? Irama atau rima? Syair rasanya irama ya Pak? Irama, betul sekali. Yang ditonjolkan adalah iramanya. Kalau yang ditonjolkan rima, maka kira-kira persamaan bunyi di akhir kalimat ya. Kira-kira Contohnya puisi lama? Pantun. Pantun puisi ya. lama. Pantun, karmina, itu yang ditonjolkan adalah rimanya. Apalagi yang ditonjolkan iramanya, salah satunya adalah mantra. Oke. Nah, mantra itu karya sastra yang cukup lama, ya. Dan itu yang ditonjolkan irama. Kalau kita nonton sinetron, ya ada mantra-mantra yang disampaikan, itu salah satu dari puisi lama, seperti itu. Baik. Irama ini boleh tidak dikatakan jumlah suku kata dalam kalimat itu sama? Kalau irama tidak berkaitan dengan bentuk, tapi berkaitan dengan bunyi. Bunyi. Ya, seperti itu. Kalau rima kan fisik. Ya. Itu bisa pantun yang merupakan ada rima dan iramanya sekaligus. Rima. Jadi ada dua-duanya. Oke. Rima ada, irama ada. Oke, baik. Ini nanti kita sambil praktek ya, teman-teman nggak usah bingung. Tenang saja, kalau teman-teman bingung, Kak Putri temenin bingung ya. Kita bingung bareng-bareng biar Pak Haris yang terang dan jelasin ya. Oke, kita lanjut Pak. Jadi ini tadi pertanyaan saya, karena talibun jumlahnya kan genap. Apakah mungkin dalam talibun ini hanya ada 6 larik, lalu iramanya adalah ABC, ABC. Kalau ini kan tadi contohnya ABCD, ABCD. Misalnya kita buat ABC, ABC, begitu boleh tidak? Jadi jawabannya adalah, tadi minimal adalah 4? Di dalam satu bait itu ada 4 larik. Kalau 3 berarti? Bukan. Tidak boleh. Oh, dalam satu bait, bukan dalam keseluruhan ya. Oke, baik. Artinya ini mungkin saja ABCDF, ABCDF dan seterusnya. Itulah talibun. Boleh. Oke, baik. Sudah dipahami, Pak. Paham? Paham. Oke. Ntar begitu ujian, mudah-mudahan 100 nilainya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kira-kira kalau ada pertanyaan ya, misalnya ada yang terlalu cepat disampaikan atau diterangkan oleh Pak Haris dan ingin diperjelas lagi, diperdalam lagi, boleh bergabung lewat WhatsApp. Nomornya kami munculkan di layar televisi di 0882 1729 0523. Nanti kalau teman-teman pernah mendapati ada tugas begitu muncul di buku pelajarannya mungkin di sekolah atau karya sastra yang pernah dibaca, ini masuk kategori pantun bukan ya Pak ya? Puisi bukan ya Pak ya? Kalau puisi lama yang seperti apa Pak ya? Boleh dikirim lewat WhatsApp, nanti Pak Haris akan bantu jawab ya. 0882 1729 0523. Tarik nafas dulu, jangan ganti saluran, karena setelah ini Sinau Nongam akan segera kembali. Teman-teman sambil bisa mulai untuk belajar menulis puisi sendiri. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Barusan ada yang terpikir, Kak pernah dengar gurindam nih, Pak Haris, mohon diingatkan dong gurindam apa? Itu masuk kategori puisi lama atau baru? Oke, jadi ada yang namanya gurindam. Ya, gurindam itu masuk ke dalam puisi lama. Gurindam sendiri mirip dengan karmina, yaitu dalam satu bait terdiri atas 2 larik. Ya. Tetapi di situ dilihat ya, sajaknya adalah AA, sedangkan karmina tadi sajaknya adalah AB. Kalau AA berarti ada sampirannya atau tidak? Tidak. Jawabannya ya Pak ya? adalah tidak. Semuanya adalah isi. Dan kalau bisa dilihat, kurang pikir kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Di situ mengandung sebab akibat. Sebabnya adalah berwarna merah, dan yang hitam itu adalah akibatnya. Jadi seperti itu pengertian dari gurindam. Luar biasa. Oke, jadi nggak usah bingung yang karmina seperti apa, yang gurindam seperti apa. Ini mudah-mudahan teman-teman sudah dapat gambaran ya puisi lama bentuknya apa saja dan kita sudah mendalami bersama. Selanjutnya nih Pak, yang sejak tadi sudah kita sebut tapi belum kita singgung sama sekali adalah puisi baru. Siapakah dia? Oke, jadi sebelum saya jelaskan, puisi baru itu sangat berbeda dengan puisi lama. Yang pertama tadi adalah sajak yang digunakan, dia tidak teratur ya, bentuknya boleh seperti apapun boleh. Bebas sesuka hati sang penulis puisi? Bebas, bentuknya bebas ya. Jadi ada yang namanya tipografi, nanti akan saya jelaskan. Ya, sangat menarik. Langsung saja anak-anak fokus ya. Jadi ini adalah saya jelaskan jenis-jenis dari
puisi baru. Oke. Ya, jadi yang membedakan adalah isi dari puisi tersebut. Yang pertama adalah ada yang namanya himne. Ya, himne ini menceritakan tentang pujaan. Wah. Terhadap siapa? Tuhan. Wah. Tanah air, pahlawan itu masuk ke dalam himne. Kategori himne. Kemudian ada yang namanya balada. Balada berarti ada sebuah kisah atau peristiwa. Setelah balada ada yang namanya ode, saya tulis dulu. Ya. Setelah ode ada yang namanya epigram. Setelah epigram ada elegi. Setelah elegi ada yang namanya romansa. Nah, ini yang menarik. Wah. Saya paling suka yang nomor 6. Wah, ini kayaknya teman-teman di rumah Romansa. juga suka nih Pak, romansa nih Pak. Dan yang saya benci adalah nomor 7. Satir. Oh. Dari nomor 3 sampai 7 ada yang tahu kira-kira Mbak Putri? Nah, ini Ada bagus nggak? Pak. Saya itu kalau dengar kata elegi, saya bayangnya sesuatu yang menyedihkan, Tepat yang memilukan. sekali. Menyedihkan. Ya, menyedihkan. Lanjut ya. Sekarang kita masuk Mulai yang dari ode. Ya. Ode ini kan tadi pujaan, sekarang pujian ya. Oh. Memuji. Memuji Pujian berbeda terhadap dengan memuja ya. seseorang. Oke. Ya, jadi ini persona. Kalau epigram itu apa? Tentang pelajaran hidup. Oke. Ya. Jadi banyak peristiwa yang kita bisa ambil dari epigram. Romansa ini Nah, paling gampang, Mbak. Apa yang membedakan dia dengan kalau ode kan pujian terhadap seseorang? Ya. Apakah romansa ini levelnya lebih dari sekedar pujian, Pak? Tapi Betul. pernyataan cinta. Levelnya itu hanya di ranah cinta. Oh, ya, oke. berbunga-bunga, senang, nggak ada sedihnya pokoknya. Romansa, ya. Jadi tentang khusus Cintaan. percintaan. Baik. Nah, satir. Ini. Nah, ini ya. Netizen ya. Satir ini berkaitan dengan kritik, ya. Jadi yang nyinyir-nyinyir Yang masuk di satir ya, Pak? cocok lah ini belajar satir saja. Jadi Tapi penyair tidak boleh. satir. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Sudah Puisi dapat gambaran ya? Silakan. Himne, balada, ode, epigram, elegi, romansa, dan satir. Teman-teman bisa sambil foto atau screenshot, cekrik. Nah, udah dapat nih. Lalu setelah kita kenali 7 jenis puisi baru, berikutnya Ya. Berikutnya akan saya jelaskan tentang struktur teks. Oke, pada Ya. puisi baru. Struktur teks ini bisa masuk ke baru dan lama. Oke. Ya. Yang pertama adalah Kita tipografi. munculkan layarnya, Ya, Pak. boleh. Terkait tipografi, boleh supaya teman-teman di rumah juga dapat gambaran. Ya. Langsung ke tipografinya saja. Nah, ini. Back. Slide sebelumnya, satu slide sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, ini perhatikan. Tragedi Winka dan Sihka ini adalah puisi yang menonjolkan tipografinya. Ya, jadi bentuk di dalam puisi itu kita bentuk love boleh, bentuk circle boleh, ya, bebas. Ya, itu namanya tipografi atau perwajahan puisi, wajah. Oh. Oke, seperti itu. Oh, bisa begitu ya, Pak ya? Bisa. Nah, itu salah satu contohnya, langsung ada. Kemudian yang kedua ada yang namanya rima. Rima. Ya. Yang kedua ada rima. Rima di sini cukup banyak ya. Bisa fokus ya anak-anak, akan saya jelaskan. Rima cukup banyak, mungkin langsung ke rima. Nah, ini ya. Yang pertama adalah rima sempurna. Rima sempurna. Rima sempurna. Contoh di sini adalah ada mami ya dan mumi. Di sini disebut sebagai rima sempurna. Ya. Karena apa? Ya. Mi, presisi mi. Berkaitan dengan suku Kata terakhir. kata. Ingat ya, ini kata kuncinya. Jangan lihat di contohnya karena akan menjebak kalian nanti. Fokusnya adalah kalau sempurna berkaitan dengan suku kata. Harus sama dua-duanya. Kemudian yang kedua ada tak sempurna. Contohnya adalah mami dan papi. Ya. Mami, papi. Di sini ada mi dan pi. Berarti disebut sebagai tak sempurna. Tak sempurna. Yang sama hanya huruf I vokalnya saja. saja. Betul, I, vokal. seperti itu. Lanjut. Yang Ada berikutnya ada mutlak. mutlak. Ya. Mutlak itu artinya utuh.
Di sini ada kalimat atau larik bla bla bla, di sini ada kata papi. Larik kedua juga harus sama, papi. Oke. Ini namanya mutlak. Rima mutlak. Ya, sama dalam segi apa? Berarti kata. Ya, ini tadi suku kata, ini kata. Ya. Selanjutnya ada yang namanya terbuka. Di sini terbuka kita harus fokus kepada huruf vokal. Ini tadi adalah suku kata, kalau ini huruf saja. Saya ambil lagi contoh nomor 1. Yang penting I dan I yang kedua sama. Oke. Perbedaannya di situ. Ini suku kata, kalau terbuka hanya huruf saja. Huruf terakhir. Ya, yang dilihat hanya huruf vokal. Paham? Yang membuat kemudian rima tak sempurna berbeda dengan rima terbuka adalah suku kata dan juga huruf, atau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai fonem. Ya, satuan bahasa terkecil itu huruf atau fonem. Oke. Seperti itu. Misalnya bait dan lahir sama-sama berakhiran vokal i, ya. Tapi yang bait satu dan it lahir, dan lahir itu jelas bukan rima jelas, ya? Bukan. Oke, walaupun sama-sama berakhiran vokal i. Iya. Oke, baik. Itu. Lanjut. Paham. Sekarang yang tertutup, ya. Kalau tertutup itu konsonan, tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh huruf vokal, wajib konsonan. Misalnya, di sini ada katup, kemudian di sini ada tutup. Ya, P dan P. Ya. Berarti masuk ke tertutup. Tutup. Ya. Saya masukkan ke dalam sempurna boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, ya. Ini contohnya kan tup dan tup ya, sebenarnya nggak boleh. Kita harus memahami aja ya. Pokoknya huruf vokalnya, huruf konsonannya sama. Itu adalah disebut sebagai tertutup. Kemudian ada aliterasi. Ya, aliterasi di sini tidak usah ditulis. Yang penting huruf konsonan di setiap awal kata itu sama. Budi, Bayu. Oh, dan aliterasi. Iya. Oke, baik, bulan, bagus, BB. Itu namanya rima aliterasi. Wah, huruf pertamanya saja. Unik ya, berbeda dari umumnya ya. Iya. Kemudian saya lanjutkan ada asonansi dan disonansi. Apa tuh, Pak? Kalau asonansi dan disonansi itu rima yang menjelaskan tentang apa itu namanya gabungan kata. Ya, saya ambil contoh. Di sini ada kata mondar, mandir. Ya, ini masuk ke disonansi. Ya, jadi hanya irama saja yang dipentingkan. Asonansi dan disonansi. Khusus asonansi itu hanya huruf vokal u dan i. U, i dan e, ada 3 dari. Ini untuk disonansi. Asonansi. Oh, asonansi, maaf. Ya. Kalau disonansi itu biasanya hanya kata-kata yang biasanya berbolak-balik ya. Contoh bolak-balik, mondar-mandir, ya, tunggang-langgang, itu masuk ke disonansi. Bagaimana dengan maju mundur? Maju, depan belakang itu mundur, jelas depan, bukan ya? Bukan. Ya. Oke. Seperti itu. Ya. Terbayang teman-teman ya? Oke, baik. Jenis rima sudah kita kuasai, teman-teman. Mohon tadi sudah menyimak baik-baik ya, sudah mencatat juga ya, apa yang membedakan masing-masing untuk pemahamannya. Nah, berikutnya kita akan beranjak menuju ke, setelah kita pahami jenis rima, hal lain yang perlu kita pahami juga yang berkaitan dengan puisi adalah apakah betul majas, Pak? Atau irama dulu? Nah, jadi, sebelum masuk ke majas dan seterusnya akan saya jelaskan tentang puisi baru ya. Kasihan ya, puisi lama dari tadi. Sekarang tadi dibahas terus. Iya, puisi baru. Ya, jadi ini tentang struktur fisik yang ada di dalam puisi baru. Ya, saya ulangi lagi, struktur fisik yang ada di dalam puisi baru. Ada rumusnya, mohon maaf di intermezzo. Nah, ini. Ya. Kita munculkan dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah distikon. Bisa? Stikon. Rumusnya tadi ya ini. Saya jelaskan, saya singkat agar mudah diingat ya. Diter kuku saseokso. Sekali lagi. Diter kuku saseokso. Apa itu? Yang pertama adalah distikon. Distikon. Ya. Distikon itu disebut sebagai puisi 2 seuntai. 1 bait terdiri atas 2. Ini disebut sebagai
distikon. Ya. Kemudian setelah distikon ada terzina. Distikon, terzina. Setelah 2 berarti 3. Oh. Oke. Setelah terzina, yang kedua adalah kuatren. Kuatren. Saya ulangi lagi. Setelah ada terzina ada kuatren. Kuatren berarti disebut sebagai puisi 4 seuntai. Ya. Setelah kuatren ada yang namanya ku, ya, ku lagi. Kunya adalah kunya adalah supaya setelah distikon itu 2 seuntai, kemudian terzina ada queen. Oke, kuarten, queen. Queen itu disebut sebagai puisi 5 seuntai. Kemudian ada sa itu sakset, ya. Sakset berarti 6 seuntai. Kemudian ada septima 7 seuntai. Kemudian ada oktav, nggak boleh disama-samain. Oktav, ya, disebut sebagai 8 seuntai. Ya, ini yang terakhir adalah soneta. Soneta. Mirip, ya, itulah ya. Satu grup ya. Soneta terdiri atas 14 suku kata. Oh, 14 suku kata. Nah, ini yang paling saya jelaskan adalah 8 seuntai langsung 14 suku kata, Pak. Soneta. Perbedaannya di sini dibagi menjadi 4. Ya. Yang bait pertama ada 4. Bait kedua ada 4. Bait ketiga dan 4 sama, jumlahnya 3. Oke, 3 dan 3. Ya. Oh, ini adalah soneta. 4, 4, 3, 3. Sehingga jumlahnya adalah 10 larik ya, Pak ya? Enggak, ya, 8 tambah 6. 14. Sama bener ya, 14 ya? Iya Tuhan, ini sarapannya kurang banyak yang di tadi pagi. Maaf ya. Oke, 8 tambah 6, 14. Kita flashback pelan-pelan ya. Oke. Di tadi apa? Distikon. Terzina. Kemudian ada kuatren, ada queen. Kemudian ada sakset. Kemudian ada septima. Kemudian ada oktav. Yang terakhir adalah soneta. Seperti itu. Ini nggak ada yang komplain ya Pak, habis 8 langsung loncat ke 14, nggak ada 9 seuntai, 10 seuntai, enggak, nanggung, langsung 14 ya, 14, dalam bentuk soneta itu. Ya. Jangan komplain, ini puisi yang sudah ada pakemnya. Oke, baik Pak, kita sudah kuasai. Ini disebut puisi baru ya ternyata ya? Jadi struktur fisiknya puisi baru ada aturan dan istilah-istilahnya. Ada istilahnya, baik. Lanjut Pak, kita sudah mempelajari puisi baru, bentuknya seperti apa. Berikutnya kurang dalam atau gimana? Saya dalamkan lagi. Boleh. Ya, sesuai dengan tema. Nih. Mendalami puisi. Sebuah puisi. Oke, bisa? Silakan. Kita lanjut. Masuk ke slide berikutnya. Apa tadi? Majas. Boleh. Ya. Kita masuk kita ke lihat majas. Ini dia. Nah, majas. Yang pertama boleh request yang mana yang mau ditanyakan? Majas ini itu selalu ada dalam puisi. Sastra terutama. Sastra, baik. Artinya dimanapun akan muncul yang namanya majas atau gaya bahasa. Karena estetikanya dari sebuah sastra itu bisa ditentukan dari sebuah majas seperti itu. Oke, baik. Jadi karya sastra ya Pak ya? Iya. Alegori, metafora, kita bahas semuanya Pak, supaya tidak tersesat. Oke. Yang pertama yang paling umum adalah di sini hiperbola saja. Ya, hiperbola. Hiperbola adalah masuk ke dalam majas perbandingan yang isinya adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Contoh, kecantikan Mbak Putri, ya. Menyaingi kecantikan Ratu Sejagat. Itu dilebih-lebihkan Pak itu Pak. Mbak Putri cantik setengah mati, wah. Waduh. Lebih banget ya, lebay. Itu lebih banget, lebay. Kalau kita tidak mengerti tentang definisinya, kita hanya perlu mengetahui isi di dalam gaya bahasa atau majas tersebut. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Hiperbola adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Oke. Lanjut. Ada perbandingannya kalau sesuatu dilebih-lebihkan lalu dikurang-kurangkan, ada nggak Pak? Ada. Apa itu? Kalau hiperbola dilebih-lebihkan, kalau dikurang-kurangkan itu litotes. Litotes. Iya, litotes. Contoh, rumahnya Mbak Putri itu besar banget ya. Kemudian Mbak Putri menyilahkan seperti ini, silahkan masuk ke gubuk saya. Wah, padahal rumahnya kayak istana. Luar biasa. Itu masuk ke litotes. Ya. Baik. Jadi litotes berlawanan dengan hiperbola ya? Hiperbola dengan litotes berlawanan. Nanti yang lain bisa teman-teman pelajari juga di buku ya, detailnya ya. Ini ada lagi Mbak,
Apa ironi. Tuh? Ironi. Nah, coba Wah. ironi. Jadi inget yang satir-satir tadi, Pak? Mbak Putri bisa nyanyi pasti kan ya. Kemudian saya muji seperti ini. Bagus sekali suaramu, seperti kaleng rombeng. Wah, kasihan sekali ya. Jadi dikata-katain, Pak. Iya, jadi itu adalah majas sindiran. Ya, yang menjatuhkan, sifatnya adalah menjatuhkan. Oke. Boleh request apa lagi? Boleh, Pak. Ketemu lagi yang namanya aliterasi. Nah, itu dia. Ya, berarti sama, yaitu majas yang mengulang huruf konsonan di awal kata. Oh. Tadi ya, sudah saya jelaskan ada aliterasi. Oke. Ada metonomia. Ya, Nah, apa nih, Pak? Metonomia itu masuk ke dalam majas perbandingan yang isinya mengganti sesuatu dengan merek dagang. Ya, diganti dengan merek dagang. Contoh, ayah saya setiap pagi menghisap jarum. Oh, oke. Nggak mungkin kan jarum dihisap beneran? Iya kan ya. Yang dimaksud di sini adalah brand ya. Oke, seperti itu. Iya. Ya, itu adalah metonomia. Kemudian ada apa lagi yang menarik? Di sini kan ada kata pars pratutu dan totem pro-parte. Ya. Sudah pernah mendengar sebelumnya? Sering dengar, Pak, pada ya? saat itu. Pada saat itu. Oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah pars pratutu, yaitu sebagian untuk keseluruhan. Ya, jadi sesuatu yang kecil mewakili sesuatu yang besar. Contoh, batang hidung. Lama sekali batang hidungmu tidak muncul. Ya. Betul, Pak. Berarti agak ngeri ya. Iya kan ya. Artinya kan kalau batang hidungnya nggak kelihatan, orangnya juga tidak kelihatan. Seperti itu. Sebagian untuk mewakili keseluruhan. Bagaimana dengan totem pro-parte? Totem pro-parte, ya. Jadi ini kebalikannya. Yaitu keseluruhan mewakili sebagian. Indonesia melawan Malaysia pada uji coba Timnas U19. Padahal yang lawan yang cuma main timnas sepak doang, bola nggak se-Indonesia kan ya. Cuma 11 orang. Iya. Ya. Itu disebut sebagai totem pro-parte. Keseluruhan untuk sebagian. Mewakili sebagian. Aduh, Pak Haris, ini menarik sekali, tapi kita harus break dulu. Catatan teman-teman ya, disimpan dulu sebentar karena si Naunang Oma akan segera balik. Tapi buat yang pengen tanya-tanya, boleh untuk lewat WhatsApp. Nomornya masih sama di 0882 1729 0523. Kita 23, maaf. Kita break dulu dan sesaat lagi kembali buat teman-teman. Kita masih mendalami sebuah puisi dalam episode spesial Sinaunang Oma hari ini ya. Pak Haris, guru pengajar bahasa Indonesia dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo juga masih bareng Kak Putri. Jadi kita lanjut nih, tadi sudah sampai di majas. Ada beberapa teman tanya, Kak tolong dong diperjelas masing-masing satu biar lebih jelas lagi. Boleh, Kak Putri minta Pak Haris untuk menjelaskan kembali untuk majas. Tadi ada beberapa yang terlewat, Pak, belum selesai kita jelaskan. Oke. Jadi akan saya jelaskan ya, karena sesuatu yang tidak tuntas itu tidak baik. Bikin ya. penasaran, Pak. Oke, jadi saya tulis yang pertama dulu. Kita main tebak-tebakan sambil mengingat memori-memori waktu sekolah-sekolah dulu. Betul. Karena adik-adik juga pasti menerima materi ini mulai dari sekolah tingkat dasar, ya, menengah sampai tingkat atas. Ya. Jadi materi ini diulang-ulang. Oke, kita ulang lagi di sini. Yang pertama, saya tulis kalimat seperti ini, tinggal kita nanti hubung-hubungkan masuk ke dalam majas yang mana. Oke. Yang pertama, hidup itu seperti roda yang berputar. Wah. Ya, saya berhenti di sini saja. Ya. Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di samping juga, Pak. Kadang di samping juga seperti itu. Kira-kira kita masukkan ke dalam majas yang mana? Boleh, teman-teman coba tebak di antara majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan. Ini kan seperti roda yang berputar. Berarti masuk kategori perbandingan dong ya. Nggak mungkin sindiran atau tinggal penegasan. Tinggal tebak aja Buah Manggis yang mana Buah Manggis, kalau Kak Putri sih menduga, ini mudah-mudahan benar, metafora. Metafora, betul apakah sekali. Betul? Jawabannya adalah alegori. Ya. Yes. Hampir kan ya, mirip itulah ya. Gunanya belajar kan, nggak boleh sok tahu dengan ingatan masa lalu, harus move on gitu. Ya. Jadi
kita menemukan majas alegori, ciri-cirinya apa sih Mbak Putri? Yang pertama adalah ini kan ada kata seperti. Ya. Ya, kita cari sinonimnya. Apakah hanya seperti saja? Bisa kita menggunakan kata ibarat, serupa, bagaikan, laksana. Laksana raja di laut. Oke, luar biasa. Jadi kalau ada kata atau majas ya menggunakan kata seperti, andaian, itu masuk ke dalam alegori. Oke. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Ya. Nah, kan ketahuan kan, berarti langsung ingat nih, metafora yang kayak gimana dong Pak? Metafora, ini mirip ya. Metafora, ciri-cirinya adalah menggunakan perumpamaan, coba. Oke, perumpamaan. Perumpamaannya wajib menggunakan idiom. Wajib, ya, agar tidak sama dengan yang namanya alegori. Agar berbeda. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Matahari kalau dijadikan ungkapan kira-kira muncul kata apa? Matahari, panas kan? Panas. Kita munculkan ungkapan raja siang. Raja siang enggan menampakkan wajahnya. Waduh, lagi mendung nih Pak, berarti Pak. Wajahnya, oke. Aduh, bayangin raja siang wajahnya kayak gimana? Oke. Raja siang enggan menampakkan wajahnya. Majas apa ini? Masuk ke dalam majas metafora. Karena apa? Ada idiom di dalamnya. Ya. Pokoknya ketika muncul idiom di dalam sebuah kalimat yang itu dianggap sebagai majas, masuk ke dalam majas metafora. Muncul apa lagi? Idiom apa yang Mbak Putri ingat? Ya. Ada. Kalau malam kira-kira apa? Bulan ya Pak ya. Ada malam tenggelam kan? Matahari berarti tenggelam. Dewi malam. Seperti itu. Boleh ya? Seperti itu. Boleh. Itu adalah metafora. Mbak Putri misalnya orang paling cantik di desa. Kembang desa. Masuk ke dalam alegori apa metafora? Tentu metafora. Karena di dalamnya ada idiom. Betul. Seperti itu. Bagaimana dengan Ratu Sejagat? Ratu Sejagat apakah itu masuk ke idiom? Kalau dari segi syaratnya tidak bisa. Idiom hanya terdiri atas dua kata. Oke. Ratu, masih dua ya? Ratu Sejagat. Ya. Ratu Sejagat apakah masuk idiom? Sepengetahuan saya. Mengandaikan wanita tercantik. Nah, apakah itu masuk idiom? Saya tidak bisa menjawab karena arti dari idiom adalah makna yang tidak bisa ditelusuri asal-usulnya. Jadi kita tidak bisa tahu kenapa kata-kata itu muncul dan digunakan untuk mewakili kalimat tersebut. Siapa yang sekurang kerjaan kambing hitam. Kita tahu dari mana? Untuk orang yang selalu disalahkan, kita hanya bisa memakai. Tidak bisa menelusuri asal-usul dari kata tersebut. Seperti itu. Oke, kalau Ratu Sejagat masih bisa ditelusuri, berarti tidak masuk kategori idiom ya? Iya, seperti itu. Siap dipahami. Baik, alegori dan metafora sudah kita pelajari tadi. Metonimia sudah, ya, merek dagang. Nah, eufemisme. Ya, jadi ada yang namanya eufemisme di sini masuk ke dalam majas apa itu, Pak Putri? Majas perbandingan ya, Pak Haris? Majas perbandingan. Eufemisme itu ungkapan yang lebih halus. Ungkapan yang lebih halus. Oh, memperhalus sopan. Memperhalus. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya ameliorasi dan peorasi. Ya. Ini masuk ke dalam ameliorasi, dihaluskan. Ya, contoh, ada kata gelandangan, sopan nggak? Kurang sopan. Ya. Akhirnya diubahlah, ya, menggunakan majas eufemisme menjadi tunawisma. Ya. Pokoknya ada kata tuna itu bisa kita masukkan ke dalam kategori eufemisme. Karena memperhalus ya. Ada tunadaksa, tunawicara, tunarungu dan seterusnya. Itu masuk ke dalam eufemisme. Baik. Seperti itu. Sekarang kita beralih ke majas sindiran. Tadi ironi, sarkasme, sinisme, apa nih Pak bedanya? Perbandingan lengkap, sekarang masuk ke sindiran. Ya, sindiran tadi yang saya jelaskan, yang pertama adalah ironi, sudah. Ini sarkasme nanti aja ya. Sinisme dulu. Sinisme itu sebuah cibiran atau cemoohan. Ya, jadi kalau sarkasme itu kelasnya paling kasar, kalau sinisme itu masih cibiran saja. Setengah kasar. Ya. Kamu bisa membacakan, kenapa masih tanya? Masih halus kan ya? Kamu bisa membacakan, kenapa masih bertanya? Itu masuk ke dalam sinisme. Ya. Kalau sarkasme, ya. Di mana matamu? Waduh. Iya. Ada di sini Pak. Iya, Surabaya banget itu ya.
Ada di sini Pak, kalau ada gitu. Oh ya, boleh. Jadi sarkasme itu seperti ini misalnya. Dasar otak udang. Nah, misalnya. Boleh. Atau dasar langsung ya, dasar bodoh. Itu masuk ke dalam sarkasme. Sindiran yang paling kasar. Ya, tebal sekali bedakmu. Sehingga bisa aku sendok. Wah, itu luar biasa itu ya. Wah. Itu pahit sekali bagi teman-teman yang mendalami PK. Betul sekali. Sampai ke tulang-tulangnya. Mbak Haris, kita jeda dulu. Ini masih ada satu segmen terakhir teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya masih nyimak, enggak Mbak, aku mau fokus aja nyimak, boleh. Catatannya jangan sampai hilang. Yang tanya nomor WhatsApp-nya di 0882 1729 0523. Kak Putri minta waktu untuk istirahat dulu dan segera kembali untuk teman-teman sebentar lagi. Baik, ada yang bergabung lewat WhatsApp, boleh Kak Putri bacakan dulu ya untuk menyapa. Ada Sarwo di Surabaya, ini punya pertanyaan sangat menarik, mohon penjelasan tentang menganalisis puisi dari segi majas. Karena beberapa majas walaupun memiliki definisi dan contoh yang jelas, namun terkadang maknanya selalu overlap antara satu dengan yang lain, maknanya masih sama, tumpang tindih. Saya kadang masih nggak bisa memahami nih perbedaan antara paradoks dan ironi. Atau bahkan bingung memutuskan apa kalimat ini masuk dalam kategori simile atau metafor karena serupa namun tak sama. Ini beberapa contoh, karena pada kasus ini ada majas yang apakah ini paradoks atau ironi atau ini simile atau metafor, mungkin boleh dipertajam Pak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya di sini muncul beberapa majas. Yang pertama yaitu ironi. Majas ironi tadi sudah saya jelaskan, yaitu majas yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, jadi majas yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi dia itu akan ditinggikan dulu, baru akan dijatuhkan karena masuk ke dalam majas sindiran. Ya, menyindir. Jadi kita memberikan sesuatu yang indah dulu, kemudian kita akan menyampaikan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Itu ciri-cirinya. Ya, dari majas ironi. Kemudian ironi dengan paradoks, perbedaannya apa? Kalau paradoks itu majas yang bertentangan dengan hal umum atau faktanya. Contoh, saya merasa sepi di tengah keramaian kota. Ya, kan tidak sesuai. Kota ramai tapi kita merasa sepi. Tapi benar, memang ada rasa sepi di situ pada yang bersangkutan. Siapa? Gitu. Dirinya sendiri. Oh, baik. Jelas berbeda ya dengan ironi sesungguhnya ya kalau kita memahami maknanya ya. Jadi apa itu ironi, apa itu paradoks, kalau sudah paham masing-masing maka tidak akan terjadi tumpang tindih. Lalu ini simile atau metafor. Mungkin kembali mengingatkan tadi metafor contohnya bagaimana dan simile ini apa? Ya, jadi metafora tadi di contoh yang kedua ya. Jadi ciri-cirinya yaitu harus mengandung unsur idiom. Ya, kalau tidak mengandung unsur idiom itu bukan dikatakan sebagai metafora. Jadi kita kalau belajar majas itu tidak usah menghafalkan definisinya. Kita harus tahu contohnya, kemudian harus tahu juga ya syarat-syarat memunculkan majas tersebut. Ya, kalau ironi syaratnya tadi apa? Ya, kemudian eufemisme dan seterusnya. Jadi setiap majas memiliki ciri khas. Dan itu bisa kita jadikan patokan untuk menentukan ini termasuk majas apa. Nah, seperti itu. Itu untuk metafora ya. Simile Pak. Simile ya. Jadi simile masuk kategori majas juga ya. Iya. Untuk simile. Masuk ke dalam kategori majas. Jadi seperti ini. Tidak bisa kita menghafal semua majas ya. Jadi yang perlu kita hafalkan hanya majas-majas yang sering muncul saja. Salah satu contoh misalnya, ketika kita dihadapkan dengan ujian, majas apa sih yang paling muncul? Yang pertama memang personifikasi. Itu saya anggap majas yang wajib dikuasai anak-anak. Apa itu personifikasi? Yaitu sebuah majas yang memberikan efek benda yang memiliki sifat seperti manusia. Saya ulangi lagi,
personifikasi yaitu benda yang memiliki sifat seperti manusia. Contoh, daun kelapa melambai-lambai. Daun kelapa benda, melambai-lambai adalah sifat dari manusia. Oke, yang wajib dikuasai berikutnya adalah tadi metafora. Ya, metafora wajib dikuasai karena akan sering muncul, dan ketika kita membuat karya sastra apapun itu mudah sekali memunculkan yang namanya personifikasi, metafora, hiperbola, seperti itu. Menarik sekali ya, kita sudah pelajari banyak, sudah mendalami puisi, tapi memang pertemuan 1 jam tidak akan cukup. Teman-teman harus terus belajar, terus mengkaji, berlatih mengerjakan soal supaya nanti pada saat ujian atau mungkin kenaikan tingkat, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Pak Haris gak kerasa nih, udah 60 menit aja. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa ketemu Pak Haris lagi untuk Pak Haris tidak hanya sekedar mendalami puisi bersama dengan teman-teman di rumah, tapi juga kita deklamasi ya Pak. Siap. Satu tahap setelah kita memahami puisi. Mudah-mudahan bisa dengar Pak Haris kapan-kapan deklamasi ya. Tapi teman-teman, kebersamaan kita usai sudah. Rajin belajar, jaga kesehatan. Ketemu lagi besok jam 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di JTV. Karena Sina Undang Mama akan segera kembali untuk kamu belajar bareng. Kak Putri pamit dulu, terima kasih banyak dan sampai jumpa besok. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga besar MA Muslimat NU.